Halo teman-teman, selamat datang kembali di Baker Biker Home Kitchen. Hari ini saya akan membuat roti goreng khas Manado ya teman-teman. Namanya panada. Ini akan kita isi dengan ikan cakalang pampis, yaitu ikan tongkol yang dibumbu ala Manado. Bedanya, kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat roti panada ini dengan dough yang bisa disimpan selama 1 bulan di freezer. Mau tahu caranya? Yuk kita simak, tonton terus ya, jangan di skip. Kita buat cakalang pampisnya dulu ya teman-teman. Siapkan 1,5 kilo ikan tongkol abu, lalu kita kukus hingga matang. Kemudian kita suir, kita ambil bagian daging yang putih ya, daging ikannya. Jangan yang hitam jangan dipakai, pahit nanti rasanya. Lalu kita siapkan bumbu halusnya. Ini nanti akan di blender ya. Bumbu halusnya 75 gram bawang merah, 2 siung bawang putih, 30 gram kemiri, 5 cm kunyit yang kita bakar dahulu, 5 cm jahe, nanti kita geprek, kemudian 75 gram cabai keriting atau cabai merah besar kalau nggak ada. Dan kalau nggak mau pedas. Tapi kalau mau pedas pakai cabai keriting ya. Kemudian kita siapkan daun-daunnya. Daunnya ada daun jeruk 5 lembar, daun kunyit 1 lembar, 2 batang serai, 3 lembar daun pandan. Kita blender ya, kecuali daun-daunnya teman-teman. Lalu kita tumis dengan minyak yang cukup ya. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu berminyak. Tapi juga jangan terlalu sedikit, karena nanti nggak legit rasa bumbunya. Ini kita tumis sebentar, bumbu yang sudah di blender halus. Lalu kita masukkan daun jeruk. Kita belah-belah dulu ya daun jeruknya. Daun kunyit juga kita belah 1 lembar. 3 lembar daun pandan. Jahe kita masukkan. Serai. Lalu kita aduk-aduk. Aduk konstan ya teman-teman di awal karena kita memakai kemiri cukup banyak. Kalau nggak diaduk nanti gosong. Ini kita aduk hingga menyusut. Kemudian kita masukkan suiran tongkol abunya tadi. Kita aduk-aduk lagi. Bumbunya lumayan banyak ya teman-teman, ini saya pakai. Supaya rasanya enak. Jadi ini akan kita biarkan bumbunya sampai mengering. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh jeruk. Jeruknya saya pakai lemon cuy, tapi kalau nggak ada bisa pakai jeruk biasa aja. Ini kita akan aduk terus hingga tongkol ini nanti mengering ya teman-teman, bumbunya itu menyatu dan kering. Lalu kita masukkan 5 gram vetsin dan 5 gram garam. Vetsin bisa diganti dengan kaldu jamur. Nah ini sudah mulai mengering. Ini akan kita angkat ya. Keringnya seberapa selera ya teman-teman. Kalau mau seperti abon boleh, tetapi saya nggak mau kering sekali seperti abon. Hanya cukup kering aja. Masih ada lembabnya atau moistnya. Nah sekarang kita ke adonannya ya. Kita siapkan 300 gram tepung cakra, 200 gram tepung segitiga, 8 gram ragi instan, gula saya pakai ini 70 gram. Gula pasir, lalu 2 butir telur. Kita masukkan santan 50 gram dan air 150 gram. Air putih biasa ya. Lalu kita aduk dengan mixer hingga semua tercampur. Ini kita masukkan airnya dan santannya secara bertahap ya teman-teman. Setelah semua tercampur seperti ini, kita akan memasukkan margarin. Margarinnya saya pakai 60 gram. Mereknya boleh apa saja, tapi ini saya pakai Blue Band. Kalau teman-teman mau lebih murah, boleh pakai Mother Choice.
Ini akan kita aduk hingga kalis ya teman-teman adonannya. Adonan ini enak sekali rasanya, dia tidak seperti kebanyakan adonan panada pada umumnya. Nah ini setelah seperti ini, kita akan angkat dan kita akan istirahatkan. Berapa lama ini diistirahatkan? Kita akan istirahatkan 1 jam ya teman-teman. Tentunya kita tutup dengan plastik atau dengan serbet bersih. Ini kita tunggu 1 jam hingga adonan ini mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula. Nah ini setelah 1 jam kita buka ya teman-teman. Kita tusuk untuk kita keluarkan semua gasnya. Lalu kita angkat dan siap kita bagi. Adonan ini akan saya bagi sebesar 45 gram masing-masing. Adonan ini lembutnya setengah mati ya teman-teman. Tetapi nanti ketika digoreng dia nggak kopong sehingga nggak mudah penyok. Biarpun nggak kopong, tetapi rotinya itu lembut banget. Nah ini kita bulatkan ya, caranya seperti ini. Kita satukan ujung-ujungnya sehingga membentuk bulatan. Nah seperti ini lalu kita haluskan. Penting nggak sih menghaluskan atau rounding seperti ini? Penting kalau teman-teman mau panadanya nanti mulus rotinya. Nggak kerut-kerut. Nah ini mulus banget kan teman-teman. Jadi teman-teman harus merounding seperti tadi. Diputar-putar dengan tangan seperti tadi. Nah ini akan kita diamkan lagi ya teman-teman. Sebentar, kita istirahatkan sebentar. Kita tutup dengan plastik. 15 menit kira-kira. Lalu kita isi dengan cakalang pampis yang sudah kita buat. Nah ini setelah 15 menit, kita buka plastiknya. Kita akan rolling ini, adonan dough panadanya. Kenapa harus diistirahatkan 15 menit? Supaya ketika di rolling seperti ini, adonannya tidak melawan. Dia tidak kembali menciut. Karena sudah diistirahatkan. Jadi adonannya sudah cukup rileks. Ini kita isi ya teman-teman, isiannya selera. Kalau saya untuk 45 gram adonan dough, saya isi 1 sendok makan cakalang pampis. Lalu kita jepit seperti ini dan kita akan pelintir. Kita pelintir seperti ini. Kita pelintir sampai selesai ya teman-teman. Lalu kita akan letakkan di nampan yang sudah ditatakin serbet yang ditabur dengan tepung terigu ya teman-teman. Ini saya ajarkan cara melintirnya. Kadang teman-teman bilang susah melintir pastel atau panada. Enggak sih. Hanya seperti ini saja, gampang. Hanya perlu latihan, saya kira. Nah, ini sudah saya letakkan di atas nampan yang saya taburin tepung terigu ya, teman-teman panadanya. Ini kita tutup dengan plastik, lalu kita istirahatkan lagi, sampai hingga dia mengembang ya. Berapa lama? Membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Panada tidak perlu dikembangkan terlalu lama ya. Nanti ketika digoreng dia akan lepas semua pelintirannya atau rendaknya ini. Jadi sekitar 40 menit saya rasa itu sudah cukup. Nah ini yang sudah dikembangkan ya teman-teman selama 40 menit. Kayak duren ya, gendut, gemoy gini. Nah ini ketika ditekan dia kembali berarti siap digoreng. Yuk kita siapkan minyaknya, kita goreng tidak dengan minyak panas ya teman-teman.
minyak dengan minyak suhu sedang aja. Nah, ini setelah mau digoreng, sebelum digoreng, ini kita pelintir ulang ya teman-teman. Karena kan tadi udah ngembang. Jadi pelintirannya itu akan, kalau digoreng tanpa dipelintir ulang, dia akan merekah sehingga akan terbuka. Nanti minyaknya masuk semua ke dalam cakalang pampisnya. Nanti malah cakalang pampisnya nggak kering, malah berminyak. Jadi sebelum digoreng, kita pelintir ulang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini triknya supaya gimana sih caranya panada nggak terbuka ketika digoreng? Ya ini, pelintir ulang sebelum digoreng. Nah, ini apinya tidak sampai meletup-letup ya minyaknya. Maksud saya minyaknya tidak sampai meletup-letup ya. Pakai apinya kecil aja. Ini kita masukkan, biarpun ini minyak tidak meletup-letup, tetapi ini panas minyaknya. Nah, ini kita tunggu hingga bawahnya berwarna golden brown atau kuning kecoklatan. Nanti kita balik. Nah, setelah berwarna coklat kekuningan, golden brown seperti ini, kita balik ya teman-teman. Ini saya goreng sampai golden brown karena saya mau langsung makan ya. Tapi kalau teman-teman mau dijual lagi, nggak perlu sampai berwarna seperti ini. Hanya putih kekuningan sedikit sudah langsung diangkat aja ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang. Kita akan angkat, kita tiriskan, lalu kita goreng selanjutnya. Panada ini bisa disimpan berapa lama? Panada ini bisa disimpan 1 bulan. Teman-teman kalau mau berjualan, diporsiin aja. 1 porsi isi 10, lalu ditaruh di plastik, letakkan di dalam freezer. Nanti kalau mau dijual, dikeluarkan, didiamkan sebentar lalu goreng. Nah, ini teman-teman panadanya. Tekstur rotinya lembut banget, mendul-mendul, isiannya pun warnanya cantik banget ya teman-teman. Ini menjadi salah satu andalan saya untuk berjualan ya, dan jadi salah satu favoritnya customer. Nah, ngiler ya lihatnya, enak banget nih. Rasa rotinya ada manis sedikit dan isian ikan cakalangnya gurih sekali. Ini juga bisa dikirim ke luar kota ya teman-teman. Saya sering kirim ke Surabaya juga, ke Bali juga, dalam keadaan frozen. Silahkan teman-teman kalau mau mencoba resep ini, nggak akan menyesal. Selamat mencoba. Happy baking, happy cooking.